Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam Roti Hidup. Roti Hidup adalah pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan makan, minum, pakai, berhubungan dengan bagaimana kita mengatasi kehidupan kita yang tiap hari mengalami dinamika. Kata dinamika artinya berubah terus. Dan perubahan-perubahan itu kadang ada yang menyenangkan kita, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang membuat kita semangat, tetapi ada yang seperti mematahkan semangat kita. Seperti yang sedang terjadi di seluruh dunia, orang sedang berbicara tentang bahaya-bahaya yang mengancam. Secara khusus, COVID-19 telah menjadi tema besar dunia. Seakan-akan COVID itu akan mengakhiri semua orang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, bahkan tidak perlu membicarakannya terus. Karena firman Allah berkata, kalau kita mengatakan sesuatu, jadilah kepada kita seperti yang kita katakan. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut perkataanmu, menurut imanmu. Karena itu kita harus belajar untuk tidak menyampaikan hal-hal negatif terus-menerus, mengisi ruang waktu, ruang pikiran, dan ruang perasaan kita. Dan kita perlu menghadapi semua berdasarkan firman Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Allah yang hidup, kita akan berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk setiap saudara yang menyaksikan program ini, jemaatmu yang sedang berada di rumah masing-masing. Kiranya firman ini menimbulkan iman, menumbuhkan semangat, dan memberikan pengharapan di tengah badai dan tofan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, hari ini saya membaca bagi kita dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagian yang kita baca ini merupakan pengajaran-pengajaran Yesus bagi orang percaya, lebih khusus lagi bagi murid-muridnya. Kita ingat murid-murid yang dipilih Yesus itu, mereka bersama dia menurut catatan Alkitab 3,5 tahun lamanya. Dalam rangka mereka dididik, dilatih, diperlengkapi. Dan cara Yesus mendidik mereka adalah menggunakan ilustrasi-ilustrasi. Kita kenal dengan kata perumpamaan. Yesus mengajarkan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia, terlalu jauh untuk dipahami secara logika. Sehingga Yesus menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau menyebut garam, kita tahu fungsi garam. Hampir setiap rumah tangga membutuhkan garam. Dan garam itu berfungsi untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk menyedapkan makanan. Kalau ibu-ibu yang memasak, mereka merasa tawar makanannya, maka dia akan membubuhi sedikit garam supaya sedap rasanya. Itulah fungsi dari garam, memberikan rasa sedap. Kemudian fungsi lain adalah garam itu memberikan kekuatan kepada bahan makanan seperti daging. Supaya daging itu tidak rusak, tidak busuk, maka harus digarami, diawetkan. Kemudian garam juga bisa untuk mencuci luka. Dia bisa mensterilkan luka itu sehingga luka itu cepat sembuh. Berarti fungsi garam adalah untuk mengawetkan atau untuk mensterilkan atau mencuci dan menyembuhkan luka.
Dan pasti masih ada banyak fungsi-fungsi yang lain dari garam. Dia bisa menyuburkan tanah. Kalau ditaburkan ke tanah, maka tanaman itu menjadi subur. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti dia, yaitu orang-orang percayanya itu, kamu adalah garam. Dia tidak mengatakan begini, kamu mempunyai garam, berbeda. Kalau hanya mempunyai garam, ya sewaktu-waktu garam itu bisa dibuang atau dilupakan. Tetapi kamu, secara esensi orang Kristen itu di dalam dirinya ada potensi yang disebut garam. Dan garam itu artinya sebuah sarana yang membuat perubahan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap hari kita hidup, kita harus mengerti fungsi kita di dunia ini sebagai apa. Penting sekali, kita disebut garam artinya kehadiran kita harus menghasilkan hal-hal yang tadi, seperti fungsi garam, yaitu membuat rasa sedap. Kalau kita tidak memahami diri kita, maka hidup kita mungkin tidak membuat lingkungan menjadi sedap. Kehidupan kita, kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita membuat orang lain berkata, ini orang Kristen, tapi perbuatannya, sikapnya, kelakuannya tidak sedap. Nah, karena itu Yesus berkata, kamu adalah garam, artinya kita harus mampu menciptakan ruang dan lingkungan di mana orang lain tertarik kepada kita, seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Dikatakan di sana bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan tambah-tambahkan jiwa. Nah, itu penting sekali buat kita. Nah, karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang menggarami lingkungan kita dengan membuat lingkungan menjadi sedap. Di dunia kerja, kalau kita bekerja di sebuah tempat, apakah kantor atau di perusahaan atau apapun, orang tahu bukan sekedar kita anggota gereja A tertentu, tetapi orang tahu bahwa kita itu pengikut Kristus. Buktinya apa? Buktinya adalah karena kita berpengaruh. Saudara-saudara, kata pengaruh ini, influence ini hebat sekali. Satu orang Kristen itu bisa berpengaruh dalam satu dunia kerja, sehingga sifat-sifat karakter itu muncul melalui cara bekerja, kesetiaannya, kerajinannya, dan semua itu pasti dipertimbangkan oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan. Nah, karena itu fungsi garam menjadi penting, harus memberi pengaruh yang positif. Nah, hal kedua adalah dikatakan bahwa garam itu berpengaruh pada pengawetan daging. Kalau tidak ada garam, daging menjadi busuk. Nah, kita lihat lingkungan kita, masyarakat kita ini masyarakat yang menuju kehancuran. Orang tidak lagi berpikir baik, sepertinya kebusukan moralitas, kebusukan etika, kebusukan cara berpikir, korupsi ada di mana-mana, orang mengambil hak orang lain, itu kebusukan. Nah, kehadiran kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai murid-muridnya, harus mempunyai sesuatu untuk kita sumbangkan bagi negeri kita, bagi lingkungan kita. Nah, itu sebabnya kita tunjukkan diri kita sebagai garam, maka kita harus bekerja dengan jujur, bekerja dengan kualitas, bekerja dengan rajin, dan bekerja dengan tidak mencari untung apapun. Kita bekerja karena kita punya profesi dan panggilan kita untuk memuliakan Tuhan lewat dunia kerja kita. Itu hal yang kedua tentang garam. Bagaimana kita berpengaruh. Itu adalah membuat lingkungan kebusukan itu menjadi baik, menjadi tidak mengalami kehancuran. Hal yang ketiga dari fungsi garam adalah garam itu memulihkan, mengobati luka. Tahukah saudara, satu orang Kristen bisa menjadi obat bagi orang lain. Maksudnya begini, kata-kata kita, kehadiran kita, pelayanan kita, kita membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang. Alkitab berkata, besi menajamkan besi. Kita bisa menjadi seorang yang datang untuk menghibur teman kita yang sedang dalam kesusahan. Khususnya seperti hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini, kita perlu menyebarluaskan kata-kata yang punya optimisme. Kita harus berkata begini, pasti sembuh, jangan takut, jangan khawatir, jangan bicara yang negatif terus. Saya membaca di satu media ada banyak orang mulai khawatir, putus asa dan berkata, mungkin ini mau tamat riwayat saya.
Mungkin ini ajal saya mau tiba karena ketakutan akan virus corona itu. Saudara, kehadiran kita sebagai orang percaya, jangan ikut menyebarkan kata-kata yang membuat pesimisme, tetapi kita menebarkan optimisme karena kita adalah garam. Garam berfungsi sebagai apa? Yang pertama adalah untuk memberikan sedap rasa. Yang kedua, garam memberikan kepada kita sesuatu yang menghalangi kebusukan. Dan yang ketiga, garam itu berfungsi untuk memulihkan, menyembuhkan hati yang terluka, memberikan harapan bagi yang takut di tengah-tengah bahaya dan ancaman. Doa dan harapan saya, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati saudara yang mendengar. Dan ingat, dimanapun saudara berada, jangan lupa, kamu adalah garam. Garam diperlukan oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk pendengar dan yang menyaksikan acara ini. Jemaat-Mu dalam rumah, dimanapun mereka berada, kiranya berkat Allah hadir, karena firman-Mu ditaburkan. Dan biarlah ketakutan berubah menjadi semangat baru. Biarlah negative thinking berubah menjadi positive thinking. Biarlah hati yang mulai gundah gulana berubah menjadi hati yang bangkit dan semangat. Karena Yesus memberi kepada kami, kita orang percaya, kuasa perubahan, yaitu garam. Kita adalah garam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.